Pemandangan yang ada di hadapannya ini benar-benar sangat mengejutkan. Meskipun dia sudah pernah berada di bagian paling dalam istana Chaotian, rasanya juga tidak mudah. Karena sudah berada di sini, kalau begitu nikmati saja. Cameron Lin tidak banyak berpikir, dia memilih sebuah arah, dan langsung menuju ke arah tersebut. Burung besar yang tadi dilihatnya memiliki kemampuan di tingkat setengah dewa sejati. Banyak juga binatang di tempat ini, ada binatang yang sudah mencapai tingkat dewa sejati. Cameron Lin tidak tergesa-gesa, dia selalu mengingatkan dirinya meskipun tempat ini disebut sebagai dataran peri, tetapi ada iblis yang kekuatannya tidak tahu seberapa kuat, dia tidak boleh bersikap ceroboh. Cameron Lin terus berjalan selama setengah hari. Ketika dia berjalan-jalan, dia menemukan monster kera yang kekuatannya tidak kalah dibandingkan dengan burung besar tadi. Monster kera tersebut sepertinya memiliki kecerdasan yang tinggi. Ada ketakutan di mata monster tersebut ketika melihat Cameron Lin. Makhluk itu tidak mengganggu Cameron Lin melainkan segera masuk ke dalam hutan. Cameron Lin sendiri juga tidak melakukan apapun. Ketika melihat makhluk itu, dia bahkan bisa merasa sedikit ketakutan. Ketika Cameron Lin meneruskan perjalanannya, tiba-tiba saja dia mendengar suara pertempuran di belakang sana. Cameron Lin berdiri di atas sebuah kayu yang sangat besar. Dia melihat Rolando King sedang bersama dengan dua orang pendekar tingkat setengah dewa sejati yang belum pernah ditemuinya. Kemampuan keduanya bisa dikatakan tidak lebih lemah dibandingkan dengan Yaxter Lu. Sementara tubuh Rolando King terlihat sangat menyedihkan, wajahnya juga terlihat pucat. Dia mengerahkan semua kekuatannya. Di luar dugaan ada seseorang yang tidak tahu diri masuk ke tempat ini. Dua pendekar yang bertempur bersama dengan Rolando King juga melihat Cameron Lin yang berdiri di atas pohon besar. Mereka menghentikan gerakan mereka dan memperhatikan Cameron Lin dengan tatapan dingin. Rolando King tidak terlihat kaget ketika bertemu dengan Cameron Lin. Tidak disangka dia bisa bertemu dengan Cameron Lin di dataran peri ini. Apalagi dari aura yang dipancarkan oleh tubuh Cameron Lin, dia juga sudah berada di setengah tingkat dewa sejati. Siapa kalian? Cameron Lin kemudian melayang, bertanya dengan dingin pada keduanya. Dia sudah bisa menebak jati diri mereka berdua, tidak perlu diragukan lagi kalau mereka adalah orang-orang dari 7 sekte besar. Bocah, orang ini adalah buruan kami, kamu lebih baik menyingkir dari tempat ini. Mereka berdua melihat orang yang tetap berada di sana, malah berdiri di depan tubuh Rolando King. Mereka menjadi tidak senang. Orang-orang luar dari 7 sekte besar, ya. Cameron Lin kemudian berbalik dan melihat ke arah Rolando King. Benar sekali. Rolando King kemudian mengangguk mengatakan, di tempat ini ada kesempatan baik yang besar. Kamu sepertinya juga sudah melihatnya. Sekarang aku terluka parah, ini adalah kesempatan mereka untuk menghajarku. Rolando King juga tidak berusaha menutupinya, segera menambahkan, di seluruh wilayah Blue Star tempat ini memiliki kesempatan baik paling besar, kita tidak boleh membiarkan orang-orang dari luar ini bisa mendapatkannya dengan mudah. Kamukah Cameron Lin? Mereka berdua kemudian menyadari hal tersebut. Hanya ada beberapa pendekar yang berada di setengah tingkat dewa sejati di Blue Star. Jika orang ini mengenal Rolando King, kalau begitu orang ini adalah orang asli Blue Star. Dan orang yang paling memungkinkan adalah Cameron Lin yang telah menghancurkan markas mereka di Blue Star. Anak busuk, berani juga kamu sudah menghabisi orang-orang dari 7 sekte besar, berani sekali muncul di hadapanku. Seorang pendekar yang sudah berada di setengah tingkat dewa sejati mengatakannya dengan dingin. Orang-orang 7 sekte besar, tidak lebih hanyalah serangga. Sejak kalian menyerang keluarga Lin, akhir kalian sudah dipastikan. Udah. Cameron Lin dingin. Benar-benar pintar bicara. Seorang pendekar tingkat setengah dewa sejati dari tempat sekecil ini, berani berbicara omong kosong di hadapanku. Pendekar setengah tingkat dewa sejati sekte Fusan Zelda Hu mengatakannya sambil melangkah maju. Dia kemudian mengarahkan telapak tangannya pada Cameron Lin. Mereka tentang planet Jupiter. Meskipun kesempatan baik mereka kebetulan masuk ke Blue Star, tetapi bagaimanapun Are adalah orang-orang kuat, mereka tidak pernah menganggap orang-orang di Blue Star berisik sekali.
Cameron Lin malas berbicara omong kosong dengan orang-orang ini, tetapi tujuan perjalanan ini adalah untuk menghabisi semua orang-orang dari luar wilayah ini. Dia pun langsung mengayunkan lengan bajunya, cahaya pedang yang mengerikan, tiba-tiba saja memancar keluar, kecepatannya sangat tinggi, dia langsung melesat ke udara, menerjang ke arah Zelda Hu. Pendekar setengah tingkat dewa sejati Sekte Darkwing terkejut melihatnya. Kekuatannya lebih hebat sedikit. Zelda Hu langsung terbelah menjadi dua di tempat itu, roh dewanya juga langsung hancur karenanya, aura kehidupannya menghilang, tewas di tempat. Kamu siapa? Siapa kamu sebenarnya? Pendekar setengah tingkat dewa sejati dari Sekte Darkwing tidak berani bertindak gegabah, seseorang yang bisa menghabisi Zelda Hu dalam waktu singkat, dia sendiri sama sekali bukan lawannya. Jika bukan karena dia bisa melihat kemampuan yang dimilikinya, dia tentu sudah mengira kalau orang yang di hadapannya ini telah berada di atas tingkat dewa sejati. Bagus, bagus, bagus. Rolando King melihat Cameron Lin yang mengayunkan pedangnya dan berhasil menghabisi seorang pendekar yang berada di setengah tingkat dewa sejati. Matanya terlihat penuh kebahagiaan, dengan terharu mengatakan, Cameron Lin, setelah lukaku pulih, kita harus bertanding. Aku tidak akan segan padamu, kamu juga tidak boleh segan padaku, kita bertanding sampai salah satu dari kita mati. Katakan lagi setelah kamu sembuh dari lukamu. Cameron Lin seperti tiba-tiba teringat akan sesuatu, dia kemudian mengeluarkan jamur emas dari dalam cincin penyimpanannya, dan menyerahkannya pada Rolando King, ambil saja benda ini sebagai balas budiku untukmu. Rolando King kemudian menerimanya. Meskipun dia tidak tahu benda apa itu, tetapi dari jamur emas itu dia bisa merasakan ada energi yang sangat besar dan benar-benar kaget karenanya. Dia percaya dengan kekuatan benda ini, dalam waktu 3 tahun dia akan berhasil masuk ke tingkat dewa sejati. Benda ini, apa kamu benar-benar memberikannya untukku? Rolando King bertanya datar, jika kamu memakannya, kamu juga bisa masuk ke tahap dewa sejati. Kamu yakin kamu ingin memberikannya padaku? Karena aku sudah memberikannya padamu maka tidak ada alasan bagiku untuk menyesalinya. Cameron Lin mengatakannya dengan datar. Baiklah, karena aku sudah mendapatkan jamur emas ini, aku juga tidak perlu bertarung denganmu lagi. Aku sudah bisa masuk ke tingkat dewa sejati, lagi pula sekarang ada tempat seperti ini. Setelah masuk ke tingkat dewa sejati, aku pun bisa kembali ke Blue Star. Dari suasana hati Rolando King, sekarang dia benar-benar sangat senang. Tujuan kedatangannya ini tidak lain adalah segera masuk ke tingkat dewa sejati. Sejak putranya yang tidak berperasaan itu mati, wajahnya tidak pernah berubah lagi, tetapi sekarang wajahnya terlihat sangat bahagia. Pergi dan urus lukamu, serahkan saja orang ini padaku. Koordinat Jupiter, aku akan memberikannya padamu satu. Cameron Lin tahu kalau sekarang keadaan Rolando King sangat buruk, luka yang ada di tubuhnya benar-benar sangat parah. Jika laki-laki ini terus memaksakan diri mungkin sekarang dia akan mati. Ya, Rolando King tidak banyak berpanjang lebar, dia segera menuju ke sebuah arah dan tidak berbalik lagi. Setelah tubuhnya menghilang dari tempat tersebut, Cameron Lin kemudian melihat ke arah pendekar setengah tingkat dewa dari Sekte Darkwing. Di Blue Star, mengapa bisa ada benda aneh seperti itu? Di dalam hatinya pendekar tersebut benar-benar ketakutan. Belasan tahun yang lalu setelah mereka bekerja sama, mereka baru berhasil menahan Rolando King. Mereka menganggap Rolando King sebagai musuh terbesar mereka. Oleh karenanya mereka pun bekerja sama dengan pendekar klan darah, dengan tujuan untuk menghabisi Rolando King. Sekarang malah muncul seseorang yang lebih aneh dibandingkan dengan Rolando King. Sekarang, aku bertanya kamu menjawab. Cameron Lin tiba-tiba saja mengatakannya dengan nada yang sangat sombong, dengan datar mengatakan, bagaimana kalian bisa mengetahui tempat ini? Lapor Tuan. Sebenarnya kami semua 7 sekte besar sedang merebut kesempatan baik di sebuah gua pegunungan dewa sejati pinggiran planet Jupiter. Di dalam pertempuran kita malah tidak sengaja masuk ke dalam sebuah gua pegunungan peri zaman kuno. Di dalam tempat itu terdapat sebuah peta, dan akhirnya kami pun terkirim ke Blue Star. Menyelesaikan perkataannya,
Pendekar tua itu kemudian mengeluarkan sebuah peta dari dalam cincin penyimpanannya, menyerahkan peta tersebut dengan sopan pada Cameron Lin. Cameron Lin pun menerima peta tersebut, dan di atas sana terdapat sebuah tanda yang menuliskan tempat mayat peri. Berani sekali. Di dalam hati Cameron Lin bergetar. Dia tentu tahu peri yang tertulis di sana tidak mungkin adalah sebutan untuk dataran dewa orang-orang Blue Star. Dia kemudian memperhatikan peta tersebut dengan seksama. Peta ini memang adalah peta di mana hutan sihir berada, tempat masuknya juga diberi tanda. Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya, peta ini hanya menunjukkan keberadaan dataran peri, tidak ada benda-benda yang menunjukkan situasi dataran peri. Di tempat itu, apa tidak ada hal-hal yang lain? Cameron Lin bertanya datar. Kita sebenarnya hanya menemukan sebuah peta, yang aku miliki ini hanyalah salinannya, sementaranya yang asli berada di tangan orang-orang aliran Sekte Absolute God. Pendekar itu tahu tidak ada yang tidak boleh tidak dikatakannya. Apakah Sekte Absolute God adalah sekte paling kuat di planet Jupiter? Kalian hanya memiliki 3 pendekar tingkat dewa sejati, yang datang ke Blue Star juga hanya ada 2 pendekar setengah tingkat dewa sejati. Salah satu di antaranya adalah dari sekte-sekte Absolute God yang sudah berada di setengah tingkat puncak dewa sejati, sosok yang bisa bertempur dengan pendekar dewa sejati. Aku dan Master Darkwing jauh-jauh datang ke tempat ini untuk menghabisi Rolando King, sementara pendekar sekte Absolute God sudah berada di bagian dalam dataran peri. Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya. Tidak disangka di antara 7 sekte besar masih ada pendekar kuat seperti itu, meskipun kekuatan sekte Absolute God belum setingkat dengan wilayah suci, tetapi sepertinya tidak lebih buruk dibandingkan dengan sekte peringkat 1 yang lainnya. Jika dia mengejarnya, mungkin dia akan kesulitan mengalahkannya. Ketika Cameron Lin memikirkan sesuatu, dia melihat cahaya peri dan aura iblis yang berkumpul, sebuah aura yang sudah sangat lama dan kuno, mengalir keluar dari tanah, seperti asap, mengumpulkan hewan-hewan buas. Mereka saling menghabisi di angkasa, dan yang paling lemah di antara makhluk-makhluk tersebut juga sudah berada di tingkat dataran dewa, sementara yang paling kuat sudah berada di puncak tingkat langit. Ada apa ini? Cameron Lin kemudian bertanya dengan suara kecil. Ini adalah sebuah kesempatan baik besar, bagaimana kamu juga pergi ke tempat perkumpulan aura peri dan iblis, kamu akan mengetahuinya. Pendekar sekte Darkwing mengatakannya. Cameron Lin mendengarnya, langsung melangkah maju. Pendekar sekte Darkwing segera mengikutinya, dia tidak berani bersikap gegabah, jika Cameron Lin sampai mencurigainya, mungkin dia tidak bisa hidup lagi. Mereka berdua segera mendekati tempat di mana siluman-siluman dan hewan-hewan buas saling bertarung dan mereka berada di bawah sana. Hewan-hewan buas dan siluman itu sepertinya tidak melihat mereka berdua, dan mereka tetap saling membunuh. Banyak sekali di antara mereka yang kemudian tewas, tubuh mereka mengeluarkan cairan. Pendekar tua itu kemudian segera menghisap cairan-cairan itu. Laki-laki itu kemudian duduk dengan kaki disilangkan di bawah sana, dia mulai berlatih. Dan kemampuannya pun meningkat. Cameron Lin terlihat penuh kecurigaan. Dalam waktu itu singkat ini, dia bisa merasakan kalau energi Reiki di dalam tubuh pendekar sekte Darkwing sepertinya bertambah. Meskipun tidak banyak, tetapi di tahap seperti mereka, kemajuan adalah sesuatu yang sangat sulit. Jika tidak ada kemajuan, maka mereka harus menghabiskan waktu yang sangat banyak dalam berlatih, tapi dengan kemajuan seperti pendekar ini, setidaknya butuh waktu 1 tahun untuk seseorang yang sudah berada di tingkat setengah dewa sejati berhasil mencapai tingkat puncak setengah dewa sejati. Tubuh mereka dan roh dewa mereka akan dijadikan menjadi satu. Setelah menyadari pola alam, maka mereka akan berhasil mencapai tingkat dewa sejati. Cameron Lin juga tidak ragu lagi. Dengan sekuat tenaga mengerahkan jurus Planet Weekly, sebuah lubang besar tiba-tiba saja muncul di punggung tangan Cameron Lin. Ada begitu banyak cairan di udara, seperti air laut, gelombang tersebut bergejolak dahsyat di udara. Di setiap detiknya, Cameron Lin merasakan energi Reiki yang puluhan ribu kali lebih banyak ikut terhisap, sehingga pada akhirnya makhluk-makhluk hewan buas yang sedang bertempur di udara juga terhisap masuk ke dalamnya.
Cairan-cairan tersebut rasanya sangat aneh. Mereka seperti energi Reiki yang sangat murni, tidak peduli apakah itu adalah makhluk hewan surgawi ataupun hewan-hewan siluman iblis, semua yang sudah terhisap akan berubah menjadi cairan. Tempat ini adalah kawasan berlatih. Sambil mengatakannya, Cameron Lin mengerutkan dahinya. Energi Reiki yang berada di tempat ini sepertinya memiliki energi kekuatan yang sangat aneh. Bahkan botol yang digunakannya untuk berlatih juga ikut berguncang, rasa samar-samar seperti hendak bertambah kuat. Tidak bisa lagi. Asal tahu saja fisiknya sudah dilatih sampai di tahap dewa sejati, selama 20 tahun ketika berada di Istana Tianhuang dengan bantuan dari sumber alamnya, dia juga berhasil mencapai tingkat yang lebih menakutkan. Awalnya dia mengira hanya dengan berhasil menembus tingkat dewa sejati, maka dia akan memiliki kesempatan untuk menembus tingkatan baru lagi. Tidak disangka dia menemukan sebuah momen yang sangat penting di tempat ini. Pendekar tua Darkwing melihat Cameron Lin dengan tatapan kebingungan. Energi Reiki di tempat ini terlalu murni, dia bahkan hanya bisa menyerap beberapa tetes dari cairan tersebut, sementara dia juga sudah pernah melihat orang sekte Absolute God yang sedang berlatih. Ketika sedang berlatih orang itu juga hanya sanggup menyerap puluhan tetes cairan, tetapi sekarang sebuah lubang besar yang ada di belakang tubuh Cameron Lin langsung menelan begitu banyak tetesan cairan, kehebatannya jauh melebihi kehebatan mereka. Tidak boleh menjadikannya sebagai musuh, lebih baik berhubungan baik dengannya. Memikirkan hal tersebut, tiba-tiba saja dia bergerak, dia mencoba menjauhi Cameron Lin dan mulai berlatih. Mereka sudah berada di tempat ini selama 3 bulan. Ini juga kedua kalinya dia menemukan kesempatan baik seperti ini. Dia harus bisa menggunakannya dengan baik. Sambil berlatih Cameron Lin kemudian menunduk dan memikirkan sesuatu. Sepertinya ada rahasia besar di dataran peri. Seharusnya ini ada hubungannya dengan mayat iblis yang ada di bawah tanah. Mayat iblis yang ada di bawah sana, mungkin lebih lama lagi dibandingkan dengan pemikirannya. Mungkin saja bukan berasal dari zaman ini, tetapi puluhan ribu bahkan masa klan darah yang sudah sangat kuno. Fungsi dari dataran peri membuat energi murni dari iblis ini tetap terjaga, yang bisa membantu proses berlatih semua orang di masa mendatang. Mungkinkah tempat ini adalah tempat di mana para kekuatan besar membimbing generasi penerus mereka? Hanya saja entah mengapa kekuatan-kekuatan besar itu kemudian menurun, dan tempat ini menjadi sangat kosong. Muncul sebuah pemikiran di dalam otak Cameron Lin. 1 jam kemudian, semua monster-monster yang berada di atas sana pun menghilang. Cameron Lin pun berhenti berlatih, hanya dalam waktu 1 jam, kemampuannya meningkat 1 tingkat, sementara energi sejati di dalam tubuhnya juga berubah lebih besar. Berapa lama kesempatan baik ini muncul? Cameron Lin bertanya dan melihat ke arah pendekar tua Darkwing. Aku juga tidak tahu, aku hanya berada di sini selama 3 bulan dan ini adalah kedua kalinya aku melihat hal ini. Ujar laki-laki dari sekte Darkwing tersebut. Apakah kita harus menunggu 3 bulan lagi? Cameron Lin kemudian mengerutkan dahinya. Dia bisa merasakan kesempatan baiknya untuk bisa mencapai tingkat dewa sejati sepertinya berada di tempat ini. Jika kesempatan baik ini muncul 2 kali lagi, maka dia sudah masuk ke tingkat dewa sejati. Dan di saat itu meskipun dewa sejati dari klan iblis datang, Anda tidak akan takut pada apapun. Orang-orang dari 7 sekte kalian berada di arah mana? Tanya Cameron Lin. Berada di sebelah timur. Jika kita berjalan setengah hari makan kita akan tiba di sana. Ujar pendekar Darkwing. Ayo jalan. Cameron Lin kemudian tidak lagi merasakan aura pedang. Sekarang dia dan Yaxter Lu, Dewa Pedang Duming berpisah. Ketika hendak berangkat, dia menarik perhatian keduanya. Tempat-tempat yang dilewati oleh Cameron Lin, banyak sekali hewan-hewan buas yang kemudian menyingkirkan memberi jalan padanya. Pendekar Darkwing melihatnya dengan mata terbelalak mulut menganga. Ketika mereka yang masuk, mereka menghadapi banyak sekali hewan-hewan buas yang menghalangi mereka. Meskipun hewan-hewan ini tidak memiliki sistem apapunnya bisa digunakan untuk berlatih, tetapi aura kekuatan dari tempat ini benar-benar sangat kuat.
terkadang ketika muncul kesempatan baik, monster yang sangat besar sudah berada di tingkat setengah dewa sejati. Monster paling kuat yang pernah mereka temui adalah seekor ular piton raksasa. Wujudnya sudah percis seperti ular naga. Mereka berempat bekerja sama tapi masih juga dilukai oleh ular boa tersebut. Sekarang mereka melihat dua monster yang sudah berada di setengah tingkat dewa sejati. Ketika melihat Cameron Lin, kedua monster memilih untuk menghindar. Siapa yang searogan ini? Berani bersikap sombong di dataran peri? Apa mereka sama sekali tidak melakukan sesuatu yang buruk pada kalian? Guru dari Sekte Sinar kemudian melihat mereka dengan tatapan tidak senang.